Shalom. Di kesempatan yang baik ini, senang rasanya bisa berjumpa dengan adik-adik kembali. Kak Ato ingin membagikan sebuah kisah inspiratif yang bisa menjadi renungan bagi kita semua di saat ini. Dikisahkan ada seorang ayah yang memiliki seorang putri. Dia begitu mencintai anaknya, namun satu ketika anaknya ini jatuh sakit dan dia sudah mencoba berbagai macam cara. Ketika sakit anak ini semakin parah, dia mulai membawanya ke berbagai dokter, dia membawanya ke berbagai tabib dan mencoba berbagai macam pengobatan yang mungkin bisa membantu kesembuhan anaknya. Namun Tuhan berkehendak lain. Ternyata Tuhan memanggil anak terkasih ini kembali ke pangkuan Tuhan. Dan di saat itu sang ayah merasa sangat sedih. Dia begitu bersedih karena kehilangan anak yang begitu dicintainya. Ketika dia bersedih, dia mulai menjadi pribadi yang penyendiri. Dia mulai menjadi pribadi yang tidak mengandalkan Tuhan lagi di dalam kehidupannya. Dia mulai hidup tidak punya semangat kembali. Di suatu ketika dia bermimpi bertemu dengan beberapa malaikat yang memegang obor. Namun ada hal yang menarik. Pada suatu malam, ia bermimpi ia ada di surga dan ia melihat pawai akbar. Ada banyak malaikat dan anak-anak kecil. Semuanya memakai baju putih dan membawa lilin. Ia melihat ada satu anak kecil yang lilinnya tidak menyala. Ternyata itu adalah putrinya. Bergegas, ia mendekati putrinya, membelai dengan penuh kerinduan dan bertanya, "Sayang, mengapa lilinmu tidak dinyalakan?" Putrinya itu menjawab, "Ayah, mereka selalu menyalakan lilinku, tapi air matamu selalu memadamkannya." Seketika lelaki itu terbangun dari mimpinya dan ia merasa sesuatu yang nyata. Dan sejak saat itu, ia tidak lagi sedih, tetapi bangkit dan memiliki semangat yang hidup. Bukan berarti ketika kita kehilangan orang yang kita cintai, kita harus hidup terus meratap, kita harus terus hidup bersedih. Sedikit berbagi pengalaman pribadi, Kak Ato juga pernah kehilangan orang yang sangat saya cintai. Ketika masih kecil, saya kehilangan ayah saya, dan itu memang hal yang menyakitkan. Ketika kita harus hidup tanpa orang tua, terutama sosok ayah, itu hal yang begitu menyedihkan ketika kita melihat orang lain hidup bersama keluarga yang lengkap, hidup bersama orang tuanya, dia bisa diantar sama bapaknya atau ayahnya kemana-mana. Sementara saya tidak bisa melakukan hal itu. Itu adalah hal yang sangat menyakitkan buat saya. Namun ya hidup harus terus berlanjut. Ketika saya kehilangan ayah, masih banyak orang-orang lain yang juga mencintai saya. Ada ibu saya, ada adik saya, ada keluarga saya, ada teman-teman saya yang lainnya yang bisa melengkapi dan bisa mengisi apa yang ayah saya tinggalkan. Dan ketika saya dekat dengan Tuhan, Tuhan juga begitu mengasihi kehidupan saya. Dia memelihara kehidupan saya. Ketika orang lain mengatakan bahwa tanpa ayah mungkin hidup kita akan sangat sulit atau sulit sekali, dengan pemeliharaan Tuhan, dengan kasih karunia Tuhan, saya boleh menjalani kehidupan. Ada penghiburan dari Tuhan yang selalu menguatkan saya di dalam Tesalonika, 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-13 dan 14. Firman Tuhan berkata, "Selanjutnya kami tidak mau saudara-saudara bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Karena jikalau engkau percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga
bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Inilah yang selalu menghiburkan saya, bahwa ketika kita meninggal di dalam Tuhan, ada orang-orang terkasih kita yang meninggal di dalam Tuhan, maka Tuhan akan mengumpulkan mereka dan menaruh mereka di dekat dengan Tuhan. Hal inilah juga yang akan selalu menguatkan saya dan juga adik-adik. Saya harap renungan bisa memberkati kita semua dan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Shalom, Tuhan memberkati.